Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mustakimah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan media pembelajaran berbasis digital untuk anak usia dini. Dan sebagai Bapak dan Ibu guru, kita bisa memberikan media pembelajaran ini untuk anak-anak RA, TK, Kober, Taam, dan anak usia dini lainnya. Yuk kita lihat permainannya. Nah, dan di sini kita bisa memberikan permainan kepada anak-anak lewat tebak-tebakan. Kenapa harus bermain? Iya, karena anak-anak itu kan bermain sambil belajar. Jadi, jadilah bermain yang bermakna. Di sini saya akan memberikan permainan kepada anak-anak dengan tema binatang. Dan subtemanya adalah binatang buas. Ya, binatang buas. Kemudian bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya yaitu kita akan memainkan 4 jenis permainan yang berbeda. Yang pertama, anak akan menyebutkan macam-macam binatang buas. Yang kedua, anak akan menebak nama hewan berdasarkan ciri-ciri yang akan diceritakan pada soal. Yang ketiga, anak akan menebak sebuah kata dari nama hewan yang ada pada gambar dan melengkapi susunan kata yang hilang. Kemudian yang keempat, anak akan menyebutkan sebab akibat. Nah, ini merupakan kesempatan kita sebagai pendidik untuk menstimulus aspek perkembangan kognitif anak dan aspek perkembangan bahasa anak. Karena tidak semua anak bisa berbahasa dengan baik. Anak masih dalam masa pertumbuhan. Jadi tujuannya melalui permainan ini, aspek perkembangan anak akan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, selanjutnya, apakah kamu sudah siap? Yuk kita mulai permainannya. Pertanyaan nomor 1. Aku adalah binatang. Aku ada yang hidup di darat dan di air. Aku juga bisa hidup di hutan loh. Aku adalah macam-macam binatang buas. Binatang apa sajakah aku? Ayo anak-anak coba tebak. Binatang apa saja aku ya? Pasti jawabannya bermacam-macam. Ya, benar. Jawabannya adalah harimau, singa, ular, buaya, dan banyak lagi macam lainnya. Harimau dan singa bisa hidup di darat. Ular bisa ada yang suka di darat, ada yang suka di air, dan buaya hidupnya di air. Yeay, anak-anak hebat. Kemudian pertanyaan nomor 2. Binatang apakah aku? Aku memiliki kuku yang tajam. Aku berjenggot menyeramkan. Aku juga memiliki taring. Siapa yang bisa menebak siapakah aku? Ya, benar. Jawabannya adalah singa. Kemudian pertanyaan nomor 3. Aku adalah binatang buas berawalan huruf B. Siapakah aku? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah buaya. Buaya adalah binatang buas berawalan huruf B. Kemudian pertanyaan yang keempat. Nah, di sini pertanyaan ini bertujuan untuk menstimulus aspek berpikir anak. Anak bisa mengungkapkan sebab akibat. Anak bisa mengetahui sebab akibat akan terjadinya suatu benda atau peristiwa. Pertanyaan yang pertama yaitu binatang buas ciptaan siapa ya? Anak-anak pasti menjawabnya dengan benar. Setelah anak-anak menjawab nomor 1, baru kita berikan pertanyaan nomor 2. Coba sebutkan ciri-ciri binatang buas. Nah, kalau di sini pasti jawabannya bermacam-macam dan semua anak pasti pengen yang paling dahulu menjawabnya. Keren kan anak-anak? Kemudian nomor 3. Bagaimana ya kalau kita sebagai manusia mendekati binatang buas? Nah, di sini merupakan puncaknya proses berpikir anak di mana anak akan mengungkapkan
mengungkapkan ide, mengungkapkan jawaban yang mereka ketahui. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Kenapa binatang buas tidak boleh berada dekat manusia ya? Ini juga merupakan puncak proses berpikir anak. Dari keempat pertanyaan ini, sebenarnya jawabannya pasti berbeda-beda karena anak itu bersifat unik, anak itu bersifat egosentris. Jadi, apa yang dia kemukakan, apa yang dia ungkapkan, pasti merasa itu yang paling benar. Kita juga sebagai pendidik tidak boleh menyalahkannya. Justru sebaliknya, kita harus memberikan semangat, kita harus memberikan motivasi, bahkan kita wajib memberikan reward untuk anak yang sudah pandai dan sudah menjawab pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Dan jawabannya adalah ya, yang pertama, binatang buas adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ciri-cirinya badannya besar, mempunyai taring, mempunyai kuku tajam, suka menyerang, berbahaya, berada di hutan, dan tidak boleh didekati. Kemudian jawaban nomor 3, jika kita sebagai manusia dekat-dekat dengan binatang buas, ya kita akan diserang, bahkan akan dipatok, kita bisa digigit, dan kita bisa dimakan oleh mereka. Wow, takut sekali ya. Jawaban nomor 4, kenapa binatang buas tidak boleh berada dekat manusia? Karena berbahaya dan harus dijauhi. Takut nanti menjadi mangsa yang akan dimakan. Takut sekali ya. Nah, itulah media pembelajaran berbasis digital yang dapat saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa menstimulus aspek perkembangan anak. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Prok, 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 semua hebat. Anak-anak hebat, anak keren. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.